Yeay. Gila, parah. Gua sambil ngunyah rendang nih. Tinggal 3 pertanyaan lagi loh ya. Oke. Olivia Jayovi. Ini aku tahu. Vivi ya? Vivi mau jawab ya? Kesaksian. Siapa ya? Si Syatli ya? Atau Vivi dulu nih? Vivi kok buka mute tapi nggak ada suara ya? Vi, lu dulu bukan? Enggak ada suara dia. Oh, mute-nya rusak. Wah, berarti kita mesti tebak juga dong lu ngomong apa. Coba lu ngomong apa lagi? Ketik. Dia udah jawab tuh, si Vivi udah jawab, Ci, udah benar dia jawabnya. Apa tadi? Gua nggak kedengeran. Tapi udah kedengeran, gue baca mulutnya doang. Ya. Ya udah, hari ini sepanjang gathering gue baca, oh ya Musa di Gunung Sinai, bener dia ada ketik. Ya. Iya, benar. Oke. Iya. Ci Jenny kayaknya mau sakit-sakit ya. Ci, nggak apa Ci, kamu liatin aja. Tapi kalau tahu jawabannya boleh sih chatting. Pakai chatting juga boleh ya, pakai chatting juga boleh. Oke. Ya, silakan Sang. Kesaksian. Oke, Okta. Apa tuh? Okta dulu. Tunggu. Tunggu bentar, gue cari Okta ya, silakan Okta. 5 roti 2 ikan. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Baru. Oke. Pertanyaan terakhir ya ini ya? Iya, Ini pertanyaan juga terakhir. Oke, berarti tadi Dennis udah 2 ya? Tadi harusnya Mau lagi. Dennis 2, Okta 1, Susu Amin 1, sama Olive 1. Vivi 1, Syatri 1, Susu Amin 1. Oh ya, Syatri 1. Oke, terakhir ya. Kesaksian. Iya. Elina udah nggak sabar. Yang Ya, jujur silakan. selamat. Kesaksian. Selamat. Syatli. Gimana ya? Sekali lagi? Elina ngomong apa tadi? Yelina salah. Yang ini. jujur selamat. Salah. Bukan. Syatli tahu, Syatli. Iya, Syatli. Yesus. Ya, silakan. 3 kata atau 4 kata itu? Yesus sang juru selamat. Iya, benar. Ya, nggak ada sangnya. Yesus juru selamat. Yesus. Iya. Masih ada? Jadi, udah. Ada, tapi garanya. Oke, berarti hari ini Dennis sama si Syatli masih berlawan lagi. tunggu, spotlightnya gue pindahin ke gue dong. Cih, cancel the spotlight. Bercanda. Oke, jadi hari ini yang dapat 2 poin tadi si Dennis ya. Syatli. Den, lu nggak ada kaos itu, Den? Kamu bisa kasih Dennis masih Apa? makan rendang ya? Lu nggak ada kaos itu, bless. Wah, gue bisa kasih orang. Guys, oke. Ya. Enggak apa-apa sih, lu mau pakai siang malam juga boleh. Oke, berarti tadi yang dapat Syatli 1 ya. Kita tepuk tangan buat Syatli. Dia saking antusiasnya sampai membuat Asang menjadi spotlight di dia, saking antusias ya. Oke, lalu yang kedua kita kasih ke siapa ya? Kita kasih Susu Amin aja ya. Susu Amin ya. Oke. Yeay. Susu Amin karena tadi juga paling depan tadi datang ya. Di Zoom ini gue belum masuk aja, Susu Amin udah masuk. Oke, begitu ya. Berarti 2 pemenang ya, benar ya Mel ya? 2 pemenang ya. Benar ya, 2 pemenang. Oke, thank you. Buat Asang dan Ame kita beri tepuk tangan. Gila luar biasa. Oke, berarti lain kali ini sepanjang gathering semuanya tebak aja ya. Sesuai dengan terjemahan masing-masing. Oke, halo Cik Susmi, Cik Jenny juga ya. Ada Yeni juga di sini. Kesel dia lagi menyusuin, nggak bisa ikut dia. Lain kali pas game jangan menyusuin, Yen. Biar bisa ikutan. Oke, ada Gina di sini ya, lalu ada Emi di sini.
Oke, ada beberapa yang belum datang tapi ya nggak apa-apa. Oh, si Ito Yenling kemana ya? Ada yang bisa bantu panggilin mereka nggak? Oke, kalau sudah, kita nggak apa-apa, kita langsung aja ya. Oke, coba lihat. Oke, kita serahkan kepada yang akan bawa kita dalam worship hari ini, yaitu Amel. Kita tepuk tangan buat Amel. Oke, use spotlight again. Silakan. Ini gue ya. Hai semua. Hai. Hari ini kita nyanyi lagu Ku Percaya Mukjizat dari Ko Philip ya. Ci, itu yang Amin. lagu. Oh, Cici asli. Karena aku biasa kasih panggil lu Angel kan jadi Cici. Jago. Oke. Tunggu ya. Oke, Ku Percaya Mukjizat. Iya. Langsung buka atau Saya pilih lagu ini karena sebenarnya tahun ini pas dasar suka ditanya tahun apa gitu kan. Gue dapet tahun mukjizat gitu, terus mukjizat itu nyata. Terus udah gitu, tapi kan gue gak yakin, biasa gue suka gitu mempertanyakan. Nah terus tapi tiba-tiba suatu hari lagi tiduran di sofa, dikasih tahu lagu ini. Jujur disuruh pimpin lagu juga jarang ya, dan saya tuh nggak tahu banyak lagu sebenarnya. Jadi lagu Ko Philip ini juga suka lupa nggak ingat, maka Tuhan pas kasih ini, jadi saya yakin bahwa tahun ini tahun Ku Percaya Mukjizat gitu, mukjizat itu nyata dan dengan keadaan 2020 yang dari bulan 1 sampai sekarang kayak begini, kita semua perlu mukjizat. Jadi saya pilih lagu ini. Amin. Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita ya dimanapun kita berada. Jadi selama saya buka YouTube-nya seperti biasa, kita mute dulu ya, nanti pas belakangnya sudah belakangnya nanti minta tolong teman-teman untuk bisa buka ya biar kita sama-sama doa. Oke, thank you. In miracles, I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sod. I believe in miracles, for I believe in God. Percaya mukjizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Tuhan.
di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Amin. Oh, Mari kita sama-sama berdoa setelah kita mendengar lagu ini, biarlah kita mengingat bahwa persertaan Tuhan pada tahun ini sampai sekarang. Kita Amin. berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Kita mengucapkan syukur untuk mukjizat-mukjizat kecil ataupun besar yang terjadi pada kehidupan kita. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Mari kita sama-sama boleh buka mikrofon kita. Kalau teman-teman pangpin, mau kita sama-sama berdoa. Yes, Tuhan, terima kasih. Aku berdoa saat ini ya Tuhan. Aku bersyukur. Penyertaan-Mu sampai pada detik ini Tuhan. Anak-Mu tahu Tuhan, mengerti daripada kami Tuhan, melalui saat-saat yang tidak kami melihat Tuhan. hanya ya Tuhan, yang di antara kami yang Tuhan setiap Tuhan, hari we have to press. membuat kami semakin kuat harus Tuhan. bertahan. Seperti Oh, bunga kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa Tuhan melaluinya satu akan hari menjadi pun bunga tanpa indah. Engkau. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Bapa, biarkan Tuhan kami senantiasa Tuhan bawa syukur kami kepada Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan selama sepanjang bulan yang lalu, Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Mujizat yang Kau sudah lakukan, yang sedang Tuhan Engkau kerjakan, yang mungkin kami belum lihat Tuhan, tapi berkat sungguh hati hari ini kami percaya penuh kepada Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya, karena Bapak masih kita mendapat. Oh yes, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau telah memberikan lagu ini Tuhan padaku Tuhan ketika awal tahun Tuhan. Karena itulah Tuhan aku bisa bertahan Tuhan pada sampai hari ini ya Tuhan. Amin. Yesus. Karena Tuhan aku percaya Tuhan janji-Mu itu ya Tuhan. Dan Amin. Tuhan melalui lagu ini Tuhan Kau juga Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Bahwa Amin. Tuhan apapun Tuhan kesulitan yang kami hadapi Tuhan, Kau selalu menyediakan mujizat Tuhan bagi kami ya Tuhan. Amin. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau membentuk kami Tuhan, seperti lagu liriknya Tuhan, seperti bunga bakung Tuhan, seperti bunga lili Tuhan yang dia menembus keluar Tuhan dan menjadi bunga yang indah ya Tuhan. Biarkan Amin. kami juga Tuhan menjadi seperti bunga itu Tuhan. Kami bertahan Tuhan karena kami tahu Tuhan Kau selalu menyertai kami Tuhan. Amin. Terima Yes, kasih Tuhan, Tuhan. pimpin kami Tuhan, bantu kami pada hari ini Tuhan. Kau yang hadir Tuhan di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Amin. Biarkan Yes, Tuhan hanyalah Tuhan perkataan-Mu Tuhan yang bisa memberikan kami rema Tuhan dan janji-Mu ya Tuhan. Amin. Benar. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia adalah sang pembuat mujizat ya. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengerjakan mujizat yang sampai bahasa Inggrisnya itu thoroughly gitu ya. Maksudnya secara menyeluruh dalam hidup kita ya. Dia tidak berhenti di satu mujizat, tapi mujizat demi mujizat dia mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi sebelum saya serahkan waktu ke Santo gitu ya. Hari ini saya bersyukur gitu ya, saya dapat kabar baik. Tadi saya sudah sharing di grup, yang nggak tahu grup-grup yang kecil apakah ada dapat berita ini gitu ya. Karena kenapa? Karena saya kenal banget sama orang ini gitu ya. Dia jemaat Mandarin, namanya Yeming ya. Dia seorang cowok pria, dan antiknya adalah biasanya satu keluarga, apalagi dari Cina gitu ya, yang percaya Tuhan tuh biasanya cewek dulu gitu kan ya. Tapi ini beda gitu ya. Ini Yeming dulu gitu. Nah, istrinya ini tidak begitu suka dia ke gereja. Kalau teman-teman masih ingat, dia pernah ikut retret kita 2 tahun yang lalu ya. Maksudnya dia merasa uliau gitu, membosankan. Pokoknya dia nggak suka gitu. Tapi 1 bulan yang lalu, ya mereka sempat datang ke rumah kita, dia bawa 2 anak mereka. Dan di sana hampir berantem gitu loh suami istri, sampai kita bilang ini maksudnya apa gitu kan ya. Tapi lucunya
gue gemanya di mana ya, suara aku kayaknya ada gema di mana gitu. Jadi, nah tapi ternyata pas setelah lewat daripada dia marah-marah itu, dalam waktu kira-kira 3 hari, tiba-tiba suaminya ini telepon ke kita bilang istrinya itu pengen dibaptis. Terus aku sampai pikir nggak salah apa gitu kan ya. Itu aku pun merasa udah mujizat gitu. Jadi tiap minggu malam John bantu katekisasi ya. Jadi kita ke rumah dia atau enggak dia ke rumah kita. Dia sudah berlangsung 4 kali katekisasinya. Terus di saat yang sama, Yeming ini pengen banget pulang ke Cina karena papa dia tuh udah sakit, boleh dibilang kritis ya. Jadi dokter itu sudah angkat tangan. Jadi mereka pergi ke Guangzhou, mereka pergi ke kota-kota besar, ke rumah sakit besar, itu dokternya sudah angkat tangan. Dia tuh adalah jenis kanker, ya, jenis tumor yang kalau diambil di satu bagian, itu akan pindah ke bagian yang lain. Jadi selalu seperti itu. Nah sekarang akhir-akhir ini tumor itu yang paling repotnya itu sudah menekan bagian mah. Jadi papanya ini nggak bisa makan. Ya, jadi itu yang membuat dia lemes, lemah gitu ya. Nah, jadi kita terus doakan dan Yeming ini sampai cari tiket gitu. Dia datang malam-malam ke rumah kita minta pendapat kita. Akhirnya kita berdoa gitu ya. Kita bilang coba, ternyata aku baru tahu masa-masa Covid ini pulang Cina itu nggak gampang. Aku baru tahu loh. Jadi aku pikir loh bukannya udah buka gitu kan. Dan tiketnya tuh mahal sekali. Mungkin kira-kira 4-5 kali lipat dari tiket biasa sebelum corona. Jadi akhirnya, dan mereka nggak ada mbak, istrinya tuh juga mesti kerja, kan dia guru di Springfield ya, istrinya itu. Jadi mereka bergumul, terus habis itu kita bilang, kita berdoa. Dalam hati kita bilang, Tuhan, aduh tolong selamatkan jiwanya itu. Tapi kita pikir, aduh papanya si Yeming gitu ya, gimana cara jangkau dia gitu ya. Tapi Tuhan tuh ajaib banget gitu. Waktu dia berobat di kayaknya Guangzhou ya, kota agak besar itu, dia tinggal di satu rumah, tetangganya tuh orang Kristen gitu loh. Dan bawa dia pelan-pelan kenal Tuhan gitu. Tapi abis itu akhirnya dokter di sana turun tangan, masih angkat tangan, akhirnya dipindahkan ke kampung halaman mereka di Hunan. Nah di Hunan itu terakhir kita kedengar kabar kemarin itu papanya tuh udah sakit banget karena mahnya tuh tumornya tuh kena menekan ke mahnya, jadi dia nggak bisa makan. Abis itu si Yeming hubungi kita lagi, akhirnya kita berdoa, kita bilang sama Yeming, lu mesti berani telepon papamu untuk doakan dia. Akhirnya Yeming beranikan doakan dia, habis doakan dia, tiba-tiba Yeming SMS kita, WA kita bilang, papa kayaknya mau percaya Yesus gitu. Terus kita bilang, oh gitu ya. Jadi si John berusaha segala macam cara, tanya Ling Yang Tang, tanya gimana, ada nggak gereja di sana, Chuantao ya, evangelis di sana yang bisa follow up. Dan kalian tahu nggak, masalah ini, maksudnya kita mengenalkan seseorang jemaat ke gereja lain, itu tuh sudah bukan hal pertama yang kita lakukan, kita sering begitu. Tapi ini evangelis yang ini bener-bener gue kasih dia nih jempol nih gitu ya. Kalau bisa jempol kaki juga ngangkat gitu. Dia gerak cepet banget karena dia tahu papanya ini sudah kritis gitu loh. Jadi si John hubungin dia mungkin jam 11 pagi ya, 11 pagi 11 siang. Itu sorenya dia langsung mengunjungi rumah sakitnya. Dan kalian tahu nggak? Gerejanya itu sebelah rumah sakitnya. Tepat. Jadi dia mungkin gara-gara itu juga kali ya. Jadi dia cepet pergi. Nah pas pergi dia follow, dia langsung hubungin si John. Dia bilang, ini papanya jemaat lu ini mau lo dibaptis gitu loh. Wah, si John bilang, oh iya kalau gitu lu cepat baptis dia gitu kan. Habis itu makanya kenapa hari ini, siang ini dia bawa kan teman-teman gereja. Ini padahal evangelis ini cewek loh. Jadi evangelis cewek ini dia bawa teman-teman gereja pergi, salah satunya cowok ya, yang dibaptis dia kan kalau kalian lihat di foto itu cowok ya. Itu mungkin aku nggak tahu sih, hamba Tuhan juga mungkin, aku nggak gitu kenal. Jadi mereka doain itu gitu. Terus abis doain dia masih follow lagi, terus dia juga bales reply WeChat-nya si John bilang, wah Papa Yeming ini maksudnya iman dia sungguh-sungguh sama Tuhan gitu loh. Karena kalian tahu ya, dibaptis itu paling ngeri itu apa? Kalau iman kita nggak sungguh-sungguh gitu loh. Ya jadi cuma mungkin karena kepepet gitu ya, atau mungkin merasa ya sudahlah nggak ada jalan lain gitu ya. Tapi dia merasa iman dia itu sama Tuhan Yesus gitu. Ya dan aku merasa wow, sampai aku bilang sama si John, wah kalau si Huang Lien, istrinya si Yeming beneran juga dibaptis tahun ini,
Berarti dia punya 2 keluarga yang langsung dibaptis dengan cara sangat ajaib, nggak pernah gue pikirkan, tidak pernah menjadi target, saking susahnya gitu ya. Nah, aku merasa Tuhan itu baik gitu. Jadi hari ini pas Amel bilang pilih lagu ini, aku benar-benar merasa pas banget gitu ya. Dan aku merasa lagu ini berkata, ku percaya mujizat gitu. Ya, bilang sama kiri kananmu, ya kalau kiri kananmu ada orang gitu ya, ku percaya mujizat. Ya, syarat daripada mujizat bisa terjadi adalah percaya. Ya, banyak kota-kota di mana Yesus pergi, Yesusnya sudah pergi loh, tapi mujizat tidak terjadi karena orang-orang di sana tidak percaya. Ya, orang-orang di sana tidak percaya. Jadi kita jangan seperti itu ya. Biarkan kalau anggaplah Zoom ini, gathering ini seperti suatu kota gitu ya. Tuhan Yesus datang mengunjungi kita, biarkan dia menemukan hati-hati yang mau percaya kepada Tuhan. Amin. Oke, kalau gitu kita serahkan waktu kepada Santo. Thank you banget buat Santo yang mau menerima pelayanan ini hari ini. Kita tepuk tangan dulu yuk buat Santo yuk. Oke, spotlightnya ganti. Cie. Ya, silakan Tok. Ini kalau mau buka firmannya bisa ganti kasih ke yang Susanto Lim yang nggak ada orang nggak, Ci? Oke, Susanto Lim yang nggak ada orang. Oh, ngerti. Tapi gue juga nggak tahu gimana caranya sih. Bisa, tenang. Lu Maksudnya mau coba dulu? Mau coba dulu? Share screen? Iya. Harusnya bisa. Sebenarnya sih firman aja sih, cuma kalau nggak ada juga nggak apa sih. Iya. Kayaknya lu salah satunya mesti matiin mikrofon. Oh, yang ini deh. Yang mana? Yang mesti aku mute yang mana? Karena ada gemanya. Yang Susanto Lim nggak jelas itu, Ci. Oh. Oke, ya silakan. Nah. Oke, ya. Thank you untuk kesempatan yang diberikan. Ya, jadi gue pengen sharing sih mengenai apa? Kan Angel bilang tentang apa pemulihan pengharapan. Terus dalam gereja juga kita diajarin mengenai tentang apa yang namanya panggilan hidup kan dari kemarin kan. Ya, jadi mungkin ini gue kaitin aja. Kalau pas masa COVID ini kan sekarang mungkin banyak orang yang ngalamin ya penurunan, mungkin dalam pengharapan ada sedikit penurunan juga gitu. Mungkin ada banyak masalah atau apapun gue nggak tahu. Cuma ini gue cerita dari sisi gue. Kalau dari gue sih sendiri sih kalau COVID ini secara bisnis iya berkurang gitu loh. Berkurang lumayan. Tapi kalau Tuhan membuat justru uang cash uang tunai yang gue pegang itu bertambah, bingung kan? Gue juga bingung sih gitu. Maksudnya usaha berkurang tapi secara uang tunainya bertambah gitu. Mungkin karena apa barang inventorinya berkurang jadi uang kali. Nah, makanya di sana Tuhan ngajarin apa? Gue belajar investasi dalam saham dalam beberapa bulan ini gitu. Nah, tapi bukan itu yang gue ingin bicarakan karena masa COVID ini nggak terlalu berpengaruh sama gue. Jadi gue cerita masa gue bangkrut waktu 4 tahun lalu dan gimana Tuhan bangkitin lagi gitu. Ya mungkin sebagian udah pada dengar cerita itu gitu. Nah, ceritanya kan 4 tahun lalu gue buka resto, bawa duit. Jadi hasil usaha 5 tahun di Taiwan, gue bawa ke Indo, gue pulang, gue usaha. Dan ternyata dalam 1 tahun habis semuanya. Bangkrut istilahnya. Bukan cuma bangkrut, kalau bangkrut dong nggak masalah. Duit habis dong nggak masalah. Tapi siksaan setiap hari yang harus dialamin tuh, tiap hari tuh stres. Tiap hari tuh kadang nangis gitu loh. Sampai sedih banget nangis gitu. Stresnya kenapa? Yaitu kita buka toko, kita buka resto. Ini mungkin orang resto paling tahu gitu. Buka resto, pengunjung datang, kokinya belum ada. Akhirnya harus buat sendiri, kita buat gitu. Pusing, stres pokoknya. Beratnya turun 10 kilo. Mungkin kalau kayak Ci Angel sekarang gitu, turun berat 10 kilo, seneng gitu. Tapi gue dulu waktu 65 kilo, turun 10 kilo, jadi 55 kilo. Jadinya ampun. Ya kan? Nah, habis itu setelah udah ngelakuin 1 tahun, akhirnya bangkrut, gak bisa nerusin. Akhirnya gue juga gak ada duit lagi, gue sisa duit, ingat waktu itu di tabungan sisa 20 juta yang setiap bulannya gue masih harus nyicil mobil, gue harus bayarin medical
obat-obatan mama gue kan ada diabetes, ada obat-obatannya gitu loh. Iya. Nah, jadi gue merasa banget bahwa saat itu gue umur 33 tahun, wah ketahuan tuanya. Saat itu gue merasa 30 tahun, gue merasa gak berguna banget. Ini, gue bahkan gak bisa membahayakan orang tua gue gitu. Jadi ketika gue tidur bareng waktu pas di usaha itu, gue kan tidur sama mama gue ada bantu gue gitu. Gue tuh nangis gitu loh, maksudnya gila udah umur 33 tahun, tapi maksudnya masih membuat mereka tuh masih bekerja banting tulang gitu loh. Jadi makanya waktu pas Tuhan pulihkan keadaan gue, ya gue selalu ajak mereka jalan-jalan gitu loh. Ya makanya ya gue berusaha lah gitu untuk bahagiain mereka gitu. Nah, ya jadi dari rangka bagaimana ketika gue bangkrut itu sampai Tuhan pulihin gue, nah itu yang gue teman-teman gitu. Bagaimana Tuhan kasih pengharapan, bagaimana Tuhan kasih janji, dan itu membuat gue bisa sampai saat ini gitu loh. Ya gue percaya itu karena semua dari Tuhan gitu. Nah, kita balik dulu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab gitu, kita tahu dalam Yeremia 29 ayat 11 gitu. Itu firman yang paling populer lah ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang daripada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, firmannya enak kan? Benar enak ya. Tapi kalau kita mau lihat dalam kondisi saat itu, kondisinya orang Israel saat itu gimana? Saat itu mereka lagi dalam perang, dalam tertawan, dalam penderitaan, nggak ada kebahagiaan di situ. Kesenangan itu ada gitu. Nah kita lihat juga Daud. Waktu dia diudapin raja, itu gimana? Apakah langsung jadi raja? Enggak. Dia dikejar-kejar sama Saul. Dia sudah jadi orang gila. Terus dia juga harus mimpin orang penjahat. Terus banyak lagi dia juga berharap kebaikan Nabal gitu. Nabal tahu ya kisahnya ya. Jadi yang dia menjaga, ya kalau gak tahu kisahnya baca lagi Alkitab. Ya intinya dia berharap kebaikan sama orang lain gitu loh. Untuk dia hidup gitu loh. Untuk dia dan pemimpinnya hidup gitu loh. Nah sampai dia menjadi raja prosesnya lama gitu. Nah kita juga lihat nih Yusuf nih. Yusuf dari waktu masa mudanya udah dikasih mimpi sama Tuhan bahwa orang tua dan semua saudaranya bakal nyembah dia. Tapi kita lihat kisahnya Yusuf gak langsung seperti itu gitu loh. Dia harus dijual dulu ke si tante Potifar tuh. Nah kita lihat pembelajarannya Yusuf ya. Kalau kalian lihat pembelajaran Yusuf, kenapa dia sampai mungkin Tuhan izinkan dia di rumah Potifar? Ya di situ dia bisa belajar mimpin orang. Dari situ kan dia bisa belajar mengelola. Kalau kita lihat prosesnya ya, dia belajar mengelola. Selain itu ada salah satu sifat Yusuf yang mungkin ingin dihilangkan sama Yesus, sama Tuhan. Yaitu apa? Sifat kesombongannya. Kalau kita lihat, dia udah tahu dapat mimpi itu. Tapi ngapain lu butuh ceritain gitu loh ke orang tua lu, ke saudara-saudara lu yang membuat mereka tuh makin itu gitu. Nah kalau kita bisa lihat juga, kalau dalam firman ya, kalau kalian baca nanti, ini nggak tahu bisa ditunjukin nggak Ci, supaya biar dua orang lebih jelas sih. Bisa nggak Ci? Share screen yang punya gue, yang Susanto Lim yang satu itu. Gak bisa ya? Harus buat Susanto jadi co-host, baru bisa Ko Susanto yang screen sendiri. Oh ya udah, kalau nggak apa deh, nggak usah. Ya, gue ceritain aja ya kisahnya. Nah kalau kalian lihat kisahnya pertama di rumah Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf, perkataan Yusuf itu waktu di ayat 39 ayat 8, Yusuf bilang sama si tante itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ada yang salah gak dengan kalimatnya? Gak ada sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat,
dia nggak memasukkan unsur bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Bahwa Tuhan itu yang membuat dia bisa mengatur itu. Oke, kita lihat setelah di Tante Potifar kan akhirnya dia di penjara. Nah, di penjara dia kan ngartiin mimpi tuh, mimpi juru Yusuf. Nah, kalau kalian baca lagi di ayat 40 ayat 13, dia bilang begini sama si juru minumnya. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu yang baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kalau kita lihat di kata-kata ini, yang pertama, dia juga nggak ngomong tentang Tuhan. Kedua, dia mengharapkan si juru minum ini melepaskan dia. Artinya dia masih ada sisi mungkin kesombongan dia. Tapi kalau kita lihat waktu dia ketemu Firaun, di ayat 41 ayat 16, dia ngomong sama Firaun. Setelah Firaun ceritain tentang mimpi-mimpi dia bilang sama Firaun, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia udah nggak mengandalkan diri dia lagi. Dia udah bersandar sama Tuhan. Dia menyatakan bahwa Allah juga, akhirnya kan kita tahu bahwa akhirnya Yusuf diberi kekuasaan buat sama Firaun untuk ini kan. Nah, kalau kita lihat juga ceritanya sampai akhirnya keluarga dia dipindahin ke sini, sampai akhirnya ketika orang tuanya mati, saudara-saudaranya ketakutan kan, takut ini si Yusuf bakal balas dendam nih sama dia. Yeah. Nah, di Yusuf ngomong di 50 ayat 17. Di ayat 18 dia ngomong gitu. Nah, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, kalau kita lihat di akhirnya dia baru tahu bahwa gambaran besarnya itu pengharapan Tuhan tuh apa gitu buat dia gitu sama buat bangsanya. Amin. Nah, kalau di sini yang gue dapetin gitu, kalau semua janji pengharapan, kita mungkin ada yang udah pernah dapetin dari Tuhan kan buat kalian sendiri masing-masing gitu loh. Nah, tapi yang kita butuh proses dan persiapan diri. Kita lihat di Yusuf, dia butuh proses dan butuh persiapan diri gitu. Nggak cuma nunggu, nggak cuma doa tiap hari, nggak cuma diem aja gitu loh. No, nggak seperti itu gitu loh. Tapi ya kita harus mempersiapkan diri gitu loh. Nah, di proses kalau buat gue sendiri seperti apa? Nah, yang pertama yang gue lakuin, yang gue dapat duluan itu rema ayat. Jadi ayat ketika dalam kondisi gue seperti itu, dalam kondisi gue terpuruk seperti itu, gue mendapatkan rema ayat. Kalau rema ayat itu artinya kan ada rema dan ada logos. Rema itu artinya ayat itu benar-benar hidup. Ketika lu baca ini, wow, ini ayat-ayat ini benar-benar hidup banget buat gue. Nah, itu rema namanya. Nah, itu gue dapat ayat, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amen. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama, yang ketika kalau kita ngalamin kondisi yang mungkin putus harapan, segala macam, yang pertama, kita cari apa sih ayat yang rema, apa sih janji Tuhan yang benar-benar buat kalian gitu loh. Amin. Nah, yang kedua adalah kita tentukan dulu goal kita. Kalau tujuan hidup itu, panggilan hidup itu bicara mungkin jangka agak panjang gitu loh. Nah, kalau bisa kita pilih-pilih buat sampai setahun. Kalau dulu gue buat goal gue dalam setahun ini mau ngapain gitu loh. Biasanya gue buat gitu. Dan puji Tuhan dan hebatnya, waktu ketika gue buat target gue 1 tahun, dalam setengah tahun itu udah tercapai. Sampai gue akhirnya merevisi target gue gitu loh. Nah, kenapa kita harus buat goal gitu kan? Seperti kata Yopi kemarin bilang gitu, buat tujuan gitu, supaya kita ada arahnya gitu. Yeah. Kalau kenapa kita juga ada panggilan hidup? Supaya kita ada arahnya gitu. Nah, begitupun kita buat tujuan kita gitu loh. Amen. Jadi tentukan goal kita. Nah, kalau kalian bingung, kalian mau ngapain di saat ini? Gue bingung nih. Gue bingung mau ngapain ya. Mau usaha ini, gak ngerti. Mau ini apa. Nah, kalau saran gue yang pertama itu
sesuaikan dengan talenta kalian yang kalian bisa. Apa sih yang kalian paling bisa? Apa sih hobi, mungkin hobi atau apa yang kalian tuh paling menguasai gitu. Nah, lakukan itu dulu gitu loh. Jadi kayak teori karet nih. Teori karet itu kayak ban sama karet gelang ya, itu ya. Ya, karet gelang. Ya. Yang mana yang bisa kalian lenggangkan paling panjang? Ya. Karet gelang kan? Ya. Kalau ban kan kalian mau sekuat apapun juga dia nggak lenggang gitu loh. Betul. Nah itu sama dengan yang namanya kalau kita nggak menguasai sesuatu tapi kita paksain gitu loh. Kayak gue nggak bisa musik. Gue udah belajar gitar. Lu mau belajar sampai kapanpun juga gue nggak bisa gitu loh. Gue udah coba. Sales. Mungkin lu drum kali. Nggak tahu. Maafkan. Ya, lanjut. Oke. Nah, terus jadi sales. Sales itu gue nggak bisa. Karena gue kenapa nggak bisa? Bukan gue menutup diri ya bahwa gue nggak bisa. Gue mencoba, karena gue dipindahin jadi sales juga waktu gue kerja di Astra dulu. Gue dijadiin sales. Gue aja sampai bingung. Kenapa dia jadiin gue sales? Gue tuh nggak bisa deketin orang. Maksudnya dengan ada tujuan gitu loh. Gue deketin lu dengan ada tujuan. Gue tuh gak bisa gitu loh. Oh ya? Oke, lanjut. Kalau sales harus entertain, harus deketin orang. Gua maksudnya. Nah, mungkin sih itu gembala mirip. Kalau udah sales tuh jadiin ini aja penginjil dan gembala sih. Lanjut. Gitu loh. Jadi apa yang lu kuasain dulu, maksimalkan itu gitu loh. Jangan mencoba sesuatu yang gak lu kuasain. Kedua, caranya adalah kalau misalnya lu masih gak bisa, lu Google Trends saja. Lu buka Google Trends. Nanti lu tulis misalnya, apa sih Tini bisa bikin kue apa tuh? Tertat ya? Habis lu ngomong, jadi gak enak sih. Ya, intinya itulah. Ya. Cek. Kue Manado itu, ya. Lu coba cek di Google Trends, di Jakarta. Kalau misalnya lu pengen jualan di Jakarta, lu cari di Google Trend di Jakarta, ketik kue kapter. Ya itulah, ketik di situ. Lu lihat hasilnya. Kalau hasilnya nggak ada atau sedikit, artinya itu peluangnya sedikit. Nggak usah masuk di sana. Google Trends ya, Google Trends. Google Trends namanya Google Trends. Oh, ya lu tadi aja Google kereta api Google. Oh, di Google Trends. Oke, ya. Ya, pokoknya Google Trends. Kalau nanti untuk pengajaran lebih lanjutnya pas kalau gue bahas tentang online lah ya. Yes. Nah, yang kedua, next kalau week. memang itu lu nggak bisa, ya, yang kedua itu ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, yang paling jago kayak ini kayaknya Dennis kalau lu lihat. Dennis itu amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian lihat mungkin mau bisnis apa, sesuatu yang kalian senang, kalian tuh udah amatin aja, tiru aja, modifikasi lebih baik gitu. Wow, oke. Gitu. Ya itu caranya bagaimana supaya kalian bisa membuat tujuan. Jadi maksudnya kalau kalian belum ada sesuatu yang kalian bisa lakukan saat ini, nah itu langkah-langkah yang mungkin bisa kalian lakukan, oke? Oh. Nah yang ketiga itu upgrade diri kita. Upgrade diri kita. Prinsipnya adalah investasi tubuh ke atas. Nah ini gurunya Yopi juga nih. Yopi ini banyak berguru sama Tungdem Semua Ringin nih. Intinya adalah investasi tubuh ke atas. Artinya apa? Artinya kalau investasi tubuh ke bawah itu artinya makan makanan enak, gaya hidup, segala macam yang kita habiskan buat kesenangan kita gitu loh. Oh, perut ke bawah. Iya, perut ke bawah lah pokoknya intinya. Yang kita habiskan untuk kesenangan hidup kita gitu loh. Untuk ngetren lah, untuk apapun yang kita habiskan semuanya. Tapi kalau untuk ke atas adalah ilmu-ilmu yang memang kita pelajari gitu loh. Yeah. Yang berguna buat kita nantinya. Kayak gue gitu. Waktu ketika masa awal kerja Bumprut itu, gue dapat kartu kredit. Kartu kreditnya itu, kartu kredit BCA, limitnya 15 juta. Dan itu, gue ikut seminarnya Tungdem Semua Ringin. Itu biayanya
13,5 juta. Jadi gue memakai kartu kredit pertama, gue udah gak ada duit ya. Gue gak ada duit. Gue cuma ada kartu kredit, limit 15 juta baru dapat. Dan harus bayar investasi buat seminar itu gitu loh. Buat seminar 13,5 juta. Iya. Itulah gunanya kita investasi gitu loh. Karena kenapa? Keadaan kita bisa, apapun yang terjadi, bisa. Kita mungkin suatu saat bisa lebih di bawah, bisa. Kita mungkin bisa nanti lebih ke atas, bisa. Tapi yang membuat kita juga bisa supaya kita lebih lagi, kalau kita di bawah supaya kita bisa naik lagi, itu gak ada yang lain kecuali ilmu kita gitu, yang udah kita pelajari, yang bisa kita praktekkan gitu. Makanya investasi sama seperti kita baca Alkitab gitu loh. Baca Alkitab juga itu yang membuat kita menguatkan kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya gak butuh ikut seminar mahal-mahal gitu. Cuma kalau lu bayar kan lebih berasa kan gitu loh. Sebenarnya kalau di YouTube lu mau belajar apapun ada di situ gitu loh. Betul. Ya kan gitu. Nah, tapi kalau kita ikut seminar, kita bisa masuk dalam kelompok itu. Artinya orang-orang yang belajar kita termotivasi gitu loh. Itu salah satunya. Karena dengan siapa kita bergaul, ya kita jadi apa. Kalau katanya teman-teman Waringin, lu lihat aja 5 orang teman terdekat lu. Lu rata-rata aja penghasilan mereka. Kira-kira itu pasti mirip dengan penghasilan lu. Anggapannya kayak gitu. Jadi kalau kita mau lebih, ya belajar. Ya kita juga harus bergaul dengan yang lebih lagi gitu loh. Nah, ini kayak gue upgrade diri gue juga sekarang, gue termotivasi banget dengan Yopi kemarin gitu loh. Dia bilang, ya jangan malas gitu loh. Kalau gue berhenti gitu, gue main game, akhirnya gue berhenti main game tuh. Dan mulai lagi, nambah ilmu lagi, ikut seminar lagi. Gila, gue liat Yopi sih luar biasa banget gitu loh. Kalau dulu gak terbayangkan tuh, dia bakal selalu ikut seminar, bakal selalu belajar gitu. Tidak seperti Yopi yang kita kenal. Iya, benar. Nah, jadi ketika di seminar ada salah satu prinsip yang lumayan mengubah gue, yaitu prinsip nilai tambah dan kali. Apa itu prinsip nilai tambah dan kali? Nah, nilai tambah itu bisa bicara diri kita atau barang yang kita jual mengenai kualitasnya. Jadi, anggapan nilai tambah, ketika kalau lu mau jual barang nih, lu dagangan deh. Lu dagang atau lu kerja sama orang, ini sama. Nilai tambah artinya kita memperbesar, kalau kita kerja sama orang berarti kita memperbesar diri kita, kualitas diri kita. Kita upgrade diri kita. Kalau misalnya nilai barang berarti barangnya kita perbagus, atau mungkin kalau kita jualan online, gambarnya kita percantik, tulis judulnya kita percantik segala macam, kayak gitu. Nah, yang paling penting itu nilai kali. Nilai kali itu artinya kita memanfaatkan apa yang ada gitu loh. Seberapa besar sih channel-channel kita? Makanya kemarin tentang Ci Angel gue tanya, kalau misalnya kita jualan sendiri, artinya kita cuma kali 1. Kita cuma berharap diri kita doang yang jual. Kalau secara offline susah, tapi kalau secara online nilai kalinya jadi besar. Kenapa? Karena yang lihat banyak, dari semua tempat bisa lihat jualan kita. Kalau kita jualan offline, kita cuma diri kita sendiri, itu kurang. Nah, gimana cara kita menambah nilai kalinya? Kita dengan perbanyak reseller. Kalau reseller kita ada 50, otomatis jualan kita bakal lebih banyak, iya nggak? Nah, itu namanya nilai kali. Jadi kalau nilai tambah kita 1, kalau kita buat nilai kalinya jadi 5, totalnya jadi 5. Yeah. Tapi kalau nilai tambah kita cuma 0,5, kalau dikali 5, 2,5. Makanya nilai tambah dan nilai kali itu sangat berguna banget gitu loh. Kalau buat gue online ya. Jadi gue mengerti banget bahwa gimana sih supaya membuat gue jualan tuh dengan lebih baik, lebih cepat gitu, lebih banyak gitu. Oke, kayak gitu ya. Wow. Nah, kalau yang keempat, ini langkah yang paling penting adalah mulailah melangkah ya. Kadang kita tuh selalu berpikir yang besar, mengindahkan yang besar-besar, tapi kadang kita lupa melangkah gitu. Nah, kita tuh gak butuh melangkah yang besar dulu. Wah, gue
ingin buka pabrik apa ya, pabrik mainan atau apapun lah, tapi kita nggak punya modal. Nah itu namanya kita melangkah sesuatu yang besar gitu loh. Nah mulailah dengan lakukan dengan langkah kecil, lakuin dulu gitu loh, apa yang bisa kalian lakuin gitu loh. Mulailah dengan langkah kecil. Jadi, nah langkah kecil ini juga bukan cuma memulai dengan langkah kecil, tapi berkelanjutan gitu loh. Jangan mulai langkah kecil, stop, sama aja. Kita artinya cuma memulai 2 langkah kecil gitu loh. Nah, mulai langkah kecil dan berkelanjutan gitu loh. Nah, banyak, tapi kadang yang membatasi kita itu banyak pikiran, tapi gue usaha nggak ada modal gitu. Nah, kalau kita ngomong usaha nggak ada modal, sebenarnya banyak usaha yang nggak usah dilakuin tanpa modal. Kalau sekarang, zaman sekarang, dropshipping, itu nggak usah pakai modal. Ya nggak? Kalau itu mau pelajari lebih lanjut, ya nanti kalau misalnya gue ngajarin tentang itu gitu. Nah, selain itu juga kalau gue di Taiwan, waktu gue pertama kali di Taiwan, ya gue juga gak ada duit. Gue mulai usaha, gimana caranya. Gue post dulu tuh gambar-gambar jualan gue. Kalau ada yang beli, gue baru ke tokonya. Baru beli, baru kirim ke dia. Gitu. Jadi gue gak simpen dulu semua. Karena gue gak ada modal. Tapi ya modal gue ya itu. Orang belanja apa, ya gue beli. Gitu. Gue pakai belanjaan yang lain. Iyalah, kita udah jauh-jauh ke sini. Jualannya orang lain gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi kadang ya itu juga. Orang juga takut gagal, takut apa, takut nanti salah, takut nanti kalau gue udah lakuinnya kalau gagal bangkrut gimana, takut ini, takut bla bla bla, jadi banyak ketakutan gitu loh. Terus kadang ya mungkin kita juga berpikir siapa sih gue ini gitu loh. Kadang kita menganggap diri kita kecil gitu loh. Siapakah aku ini Tuhan? Ya maafkan suara sumbang ini ya gitu. Kadang kita dengan lagu itu gitu loh. Padahal kalau di firman jelas-jelas Tuhan katakan bahwa kita itu anaknya gitu loh. Anak kesayangannya gitu loh. Biji matanya gitu loh. Jadi ya percaya aja. Nah supaya kita bisa menghilangkan ketakutan kita, sebenarnya itu ada ilmu NLP gitu. Ya mungkin si Yopi yang bisa ngajarin kalau tentang ini sih gitu. Ya intinya belajar aja. Jangan takut. Percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Ya. Nah yang kelima, yang paling penting dan terakhir adalah ingatlah selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa gitu. Amin. Ya. Yes. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan dan berdoa, percaya Tuhan pasti buka jalan gitu loh. Amin. Sama ketika gue memulai usaha, duit modal gak ada gitu loh, pas-pasan. Mulainya awal cuma 2 kardus, beli 2 kardus, jualan 2 kardus habis, tunggu sebulan lagi, baru datang 4 kardus, 2 kardus jadi 4 kardus. Nah, di saat itu Tuhan bukain jalan dengan apa? Kalau modal dari saudara gak ada yang mau kasih gitu loh. Soalnya kan udah bangkrut sebelumnya, gak ada yang percaya. Jadi pinjam sama modalku namanya kalau pinjaman online gitu loh. Namanya modalku. Gak percaya bakal dapat, mustahil bakal dapat gitu loh. Karena di rekening gue gak ada duit. Gue juga baru mulai jualan. Tapi ya itulah ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita berdoa, Tuhan buka jalan. Yes. Dan gue dapetin modal pertama itu, nah itu yang membuat gue lebih cepat lagi gitu loh. Dan dapat modal lagi dari dia 2 kali gitu loh. Kayak gitu. Ya jadi ingatlah pokoknya, ya apapun yang terjadi dengan kondisi kita saat corona ini gitu loh. Mungkin ya kondisi kita nggak baik atau apapun. Nah yang satu hal yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur gitu loh. Bersyukur bahwa kalau gimana sih caranya supaya kita bersyukur? Mungkin kadang kalau kondisi kita susah, kita sulit bersyukur gitu. Nah caranya itu, ya lu lihat aja ke bawah. Berapa banyak sih orang yang lebih parah dari kita gitu loh. Nah tapi jangan juga lupa lihat ke atas Tuhan kita gitu loh. Supaya kita punya tujuan dan pengharapan itu gitu loh. Betul. Amin. Nah jadi jangan pernah lupa bersyukur. Karena orang Israel juga kenapa nggak bisa masuk tanah Kanaan? Ya karena mereka banyak mengeluh. Jadi jangan mengeluh. Selalu bersyukur dan mulailah melangkah. Thank you. Wow. Kita tepuk tangan buat Santo. Oke. Wow, luar biasa ya. Santo,
dia sharing pengalaman dia. Yang namanya pengalaman itu setiap orang berbeda. Ya, tapi yang paling aku dapatkan adalah passion-nya itu ketika dia menceritakan, ya. Jadi dia bukan menceritakan sebuah kisah di buku, ya, tapi dia menceritakan apa yang memang dia alami, ya, dan dia tidak pelit untuk berbagi. Ya, jadi aku merasa dapat banyak dan aku ada rekam gitu ya. Nanti upload ke YouTube, teman-teman bisa dengar lagi ya. Atau mungkin teman-teman bisa pengen lebih tahu kalau memang hubungannya lebih ke bisnis online dan sebagainya. Memang saya rindu ya bahwa setiap daripada kita, firman Tuhan bilang apa? Jadilah Tuhan kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan tadi kasih aku ayat ini waktu aku mandi gitu ya. Ada 2 tempat kehendak Tuhan mau jadi. Di mana? Di bumi dan di surga. Ya, jadi Angel rindu gitu ya. Aku belajar buat setiap daripada anak-anak kesaksian kita semua itu hidup gitu ya dengan daya pikir kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita masih tetap hidup di mana? Bumi. Ya, kita tetap hidup di bumi sekarang. Nah, gimana supaya kehendak Tuhan yang di surga itu terjadi selama kita nih masih hidup di bumi ini? Ya, jadi aku berdoa ya Tuhan bisa pakai kita semua. Jadi itulah kenapa kayak Melisa aku bilang Mel, dia belajar mengenai pola makan sehat melalui Alkitab ya. Terus terang aku sangat interested ya karena kalian yang masih muda-muda gitu ya, jangan pikir suatu hari kalian nggak 40 gitu ya. Gua tahun depan udah 40 gitu kan, bukan nakut-nakutin, tapi maksud aku adalah setiap daripada kita sebenarnya sudah harus mulai belajar tidak lagi menginvestasikan seperti yang tadi Santo bilang untuk perut ke bawah ya, untuk seenak kita gitu ya. Tapi aku merasa lebih banyak lagi kita belajar hidup lebih sehat ya, bahkan hidup lebih bahagia tapi dalam arti Tuhan gitu ya, maksudnya bukan bahagia dalam arti dunia gitu. Jadi Angel rindu banget gitu ya. Jadi maksudnya setiap daripada kita semua akan dapat giliran gitu ya untuk sharing gitu ya. Angel gile, gue baru gitu ya, gue jadi apa sih gitu kan? Aku cuma pekerja biasa di kantor, aku bukan business woman atau businessman. Tapi pasti ada satu pengalaman yang bisa kalian sharingkan dan percayalah pasti ada orang-orang yang membutuhkan sharing itu. Amin semuanya. Oke. Nah, jadi kita akan dan aku nggak nyangka gitu ya. Santo mau sharing ini sangat pas dengan apa yang aku mau bagi hari ini ya melalui Rema. Sebelumnya saya mau share satu video. Video ini cuma 2 menit lebih. Dia bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya kalian belum mengerti, mungkin bahasa Inggrisnya terlalu cepat atau gimana, nanti kita bisa ulang lagi karena itu di YouTube. Jadi suatu saat tetap bisa. Dan tunggu bentar ya. Dan yang menjadi pembicara di dalam YouTube ini adalah siapa? Kalian tahu nggak? Ada satu artis yang barusan meninggal di Amerika. Artis Avengers, ya, Black Panthers. Kalian ada lihat Black Panthers? Ya, dia barusan meninggal, ya. Jadi karena kanker. Jadi dia orang Kristen. Ya, jadi ini adalah pidato dia di tahun 2018 di depan satu universitas. Dan kalau kalian nanti lihat semuanya sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Santo. Jadi Santo versi Indonesianya, ini versi bahasa Inggrisnya, oke? Jadi kita lihat dulu, ya biarkan setiap daripada kita boleh diberkati. Oke, kalimat pertamanya dia agak terputus. Kalimat pertama dia adalah sometimes you need to get knocked down. Ya kadang-kadang kita itu perlu loh KO dulu untuk lebih mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya buka sekarang. Sometimes you need to get knocked down before you can really figure out what your fight is and how you need to fight it. Sometimes you need to feel the pain and sting of defeat to activate the real passion and purpose that God predestined inside of you. God says in Jeremiah, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hear me well on this day.
this day when you have reached the hilltop and you are deciding on next jobs, next steps, careers, further education, you would rather find purpose than a job or a career. Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. It is the reason you are on the planet at this particular time in history. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Whatever you choose for a career path, remember the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. When God has something for you, it doesn't matter who stands against it. If it's meant for you, God will move someone that's holding you back away from a door and put someone there who will open it for you. I don't know what your future is, but if you're willing to take the harder way, the more complicated one, the one with more failures at first than successes, the one that has ultimately proven to have more meaning, more victory, more glory, then you will not regret it. Press on with pride and press on with purpose and appreciate what God has brought you through. Amin. Oke, diberkati ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak mengerti, nggak apa-apa ya. Nanti saya sambil sharing sesuatu, saya akan ulang lagi apa yang tadi saya dapatkan ya. Dan saya merasa bahkan ayatnya pun tadi si Santo sudah ngomong ya sama-sama kita ya. Oke, jadi saya langsung aja. Oke, teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya? Yang bisa lihat jempolnya boleh? Oke, ini kaos bless ya. Ini langsung iklannya ini si Santo tadi ini ya. Oke, jadi kenapa kita perlu rema ya? Jadi saya rindu banget gitu ya. Maksudnya setiap daripada kita belajar untuk dapat rema dalam hidup kita ya. Karena rema itulah ya seperti yang si John pernah khotbahkan, ayat panggilan itulah yang bisa menguatkan saudara sampai kapanpun juga. Ayat yang Tuhan berikan buat kita itu yang membuat kita bertahan sampai sekarang gitu ya. Jadi saya merasa penghiburan dari manusia sangat terbatas. Tapi cuma Tuhan dengan remanya itu yang kekal. Karena firman Tuhan itu kekal adanya. Amin. Dan saya mau bagikan gitu ya apa yang saya dapatkan. Masih ingat ya bulan yang lalu kita remanya apa? Jangan malas dan jangan menunda. Ya jadi saya bersyukur gitu ya. Do it now because sometimes later becomes never. Ya aku nggak tahu ya berapa banyak di antara kita yang sudah berusaha gitu ya selama bulan September ini untuk lebih tidak malas dan lebih tidak menunda. Ada nggak? Angkat tangan. Ada? Ada? Merasa lebih tidak malas, lebih tidak menunda? Amin. Oke ya. Tepuk tangan buat yang angkat tangan gitu ya. Yang belum juga ciayo gitu ya. Karena kenapa? Hati si pemalas penuh dengan keinginan tapi sia-sia. Karena dia cuma ingin aja. Tetapi hati yang orang yang rajin, dia tidak perlu memberitahukan engkau dia pengen apa. Tapi kau bisa lihat dari gaya hidup dia. Hati orang rajin diberikan kelimpahan. Amin? Oke. Dan saya bersyukur ya bulan September ini, ya Tuhan bawa kita lagi, saya bilang gerakan ini namanya We Hit Again gitu ya. Kalian tahu nggak sih, aku 1 minggu sekarang usahakan olahraga 3 kali workout, itu aku pasti pilih yang HIIT, HIIT ya. High Interval Intense Training. Kenapa? Karena HIIT ya, itu tujuannya olahraganya itu cuma 15 menit, cuma 20 menit, paling lama aku pernah 1 jam ya HIIT ya. HIIT itu bagusnya adalah ketika engkau berhenti olahraga, kau akan mendapati kau masih terus keringetan gitu ya. Kau masih terus merasa kau lagi olahraga. Itu hebatnya HIIT. Karena dia adalah olahraga yang bukan seperti olahraga biasa, tapi dia bantu untuk membakar lemak kita. Itu bahkan sesudah kita 2 jam selesai olahraga. Ya kalau kalian nggak percaya bisa lihat di YouTube. Jadi seperti yang Santo bilang gitu ya. 3 bulan ini sampai sekarang aku rajin olahraga. Bahkan awal-awal itu aku hampir setiap hari aku workout. Dan aku biasakan setiap malam sebelum tidur gitu ya.
aku pasti lihat satu YouTube mengenai video tentang kesehatan. Itu artinya investasi dari perut ke atas. Karena kalau kita salah diet, ya, kalau kita salah gitu ya, kita malah akan merusak tubuh kita. Ya, itulah kenapa aku nggak mau. Karena tujuanku, the goal is I want to be healthier. Aku mau jadi lebih sehat sebelum aku umur 40. Gue masih punya waktu 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Gue masih punya waktu 8 bulan gitu ya. Aku pengen lebih sehat. Oke. Nah, jadi itulah kenapa Bible reading, baca cepat ini penting. Karena seperti HIIT, dia bisa membakar sesuatu yang nggak bagus itu walaupun aku sudah selesai olahraga. Begitu juga dengan Bible reading. Ya, karena ini menuntut kita untuk konsisten baca firman Tuhan, padahal kita tahu nih, waktunya udah nggak ada kayaknya. Tetapi, xiaoguo ya, hasil yang kita dapatkan dari Bible reading ini, itu tidak hanya berhenti di 4 minggu ini. Nggak cuma berhenti di 8 minggu. Nggak cuma berhenti di 3 bulan. Kalian akan dapati bahwa rohani kalian akan terus membuang racun-racun yang nggak benar itu di dalam otak kita, pikiran kita, bahkan setelah kita selesai HIIT. Amin nggak? Ya, itu tujuannya HIIT. Oke? Bahkan sekarang John lagi mencoba HIIT yang kedua. Aku rindu tahun depan. HIIT-nya HIIT apa? HIIT Praise and Worship. Ya, jadi nggak cuma HIIT Bible, tapi ada namanya HIIT Praise and Worship. Terus ada yang namanya lagi HIIT puasa, ya nanti pelan-pelan gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi aku bersyukur, kita tepuk tangan dulu buat Melisa ya, yang bantu kita untuk bikin schedule gitu ya. Nggak mudah ya untuk menghitung pas tanggal 31 Desember bisa selesai, oke? Jadi kalian tahu nggak, aku sudah menyiapkan gitu ya, congratulations, ada special gift buat setiap daripada kita yang tetap bertahan ya, untuk sampai 20 Oktober nanti. Kalian sebenarnya sudah akan baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? Jadi deadline-nya adalah 20 Oktober. Jadi setiap daripada kita mungkin yang belum ikut tapi pengen ikut gitu ya. Asalkan sebelum 20 Oktober kalian bisa menyelesaikan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Boleh bisa dapat hadiah. Amin ya. Bilang pada kiri kananmu, cayo ya. Cayo. Oke ya. Ini baru tahap 1. Nanti ada tahap 2 dan ending. Oke. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah kalian tahu nggak? Buat teman-teman yang selama ini setiap hari ikut pembacaan Alkitab Exodus, tanggal 31 Desember ini kita nggak cuma berhasil sekali lagi HIIT, tapi kita juga sudah selesai pembacaan 2 tahun ini. Kita bisa sudah, jadi ngerti ya, namanya double winner, makanya aku cari medali yang 2 gitu ya. I am a double winner, karena kalau aku bertahan sampai akhir, aku nggak cuma selesai HIIT yang di kesaksian, tapi aku juga selesai pembacaan firman Tuhan yang dari Exodus. Ya. Jadi aku rindu banget, kenapa sih Jel begitu penting? Ya, karena gitu ya, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Percayalah ya, percayalah. Jadi selain itu gitu ya, kita juga mulai dari akhir Juli kita mulai Zoom doa pagi ya. Ini cuma aku ambil contoh pagi ini ya, fotonya. Mungkin ada yang pernah ikut tapi fotonya aku nggak taruh ya. Jadi aku rindu banget gitu loh. Aku di sini sampai tulis doa pagi with Evangelist John Woo, karena mungkin nama gua kurang menjual gitu ya. Jadi pakai namanya si John, ya biar lebih menjual gitu ya. Karena kenapa? Dia akan menyesuaikan dengan bacaan Alkitab yang kalian lihat di sebelah kiri bawah. Akan disesuaikan setiap hari Jumat, bacaannya di mana. Dia akan membantu kita untuk mengerti apa sih kitab yang sedang kita baca. Karena berdasarkan pengalaman Angel, 20 tahun percaya Tuhan, kenapa aku sering ngadat baca Alkitabnya? Karena aku nggak mengerti. Karena aku nggak mengerti dan aku nggak tahu gimana caranya cari tahu. Yaitu karena doa pagi ini aku rindu teman-teman bisa lebih banyak untuk ikut ya. Bangun jam 6 pagi, hari Kamis tidur agak lebih cepat ya. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, pakai alarm tetap bangun lagi. Amin. Oke. Yang setuju angkat jempolnya. Oke. Ya. Jadi kalian tahu nggak ratapan itu? Misalnya contohnya pagi ini. Ratapan itu dia adalah syair yang disusun berdasarkan alfabet huruf Ibrani, ya. Mungkin kalian nggak tahu, aku juga nggak tahu baru pagi ini. Ternyata ratapan itu nggak cuma seperti Alkitab bahasa Indonesia yang kalian baca seperti biasa.
Ternyata dia itu tuh 22 ayat setiap pasal karena dia susun berdasarkan alfabet huruf Ibrani. Jadi dia tuh suatu puisi. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Karena kenapa? Investasi nih, otak. Investasi pengetahuan akan Bible. Yang nggak cuma terima hadirat Tuhan. Nggak cuma bisa nangis dalam hadirat Tuhan tanpa lu mengerti kenapa lu nangis gitu ya. Jadi kita perlu pengetahuan Bible, tapi pengetahuan itu membuat kita sombong, karena itulah kita tetap perlu belajar memuji menyembah Tuhan. Jadi bukan menjadi seorang ahli teologi ya, bukan. Ya, kita belajar lebih banyak untuk menambah pengetahuan kita, justru untuk membuat kita semakin terendah hati, karena semakin kita kenal Tuhan Yesus, kita semakin tahu kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Amin. Oke, lanjut ya. Dan bulan September ini juga Angel mau appreciate ya untuk semua kesaksian shepherd, ketua, asisten, kita beri tepuk tangan. Ya, mungkin aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, buat teman-teman yang setia mengumpulkan cell group, nggak gampang banget ya. Maksudnya untuk mengumpulkan cell group. Dan Angel rindu banget setiap daripada kita juga sama-sama doa buat Stella, kita juga lihat mujizat Tuhan. Hari ini Stella pagi ini masih hubungin saya, bilang kemarin saya kirim bakso ke dia gitu ya, dia suka banget, dia pesen lagi gitu ya. Berarti hawa nafsu lagi, berarti nafsu makannya meningkat gitu ya. Jadi saya senang gitu ya, saya bilang wah Stella cocok ya, iya C enak banget, katanya aku mau gitu. Wah, saya juga seneng gitu ya, saya merasa mujizat sekali gitu ya, maksudnya mujizat sekali ya, HB dari 4 dengan 3 transfusi darah, dia bisa jadi 12, dan bisa pulang, dia bisa makan bakso, ya aku merasa itu mujizat gitu ya. Jadi teman-teman, ada mujizat terjadi di tengah-tengah kita, ya jangan memandang remeh persekutuan kita, jangan memandang remeh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, amin. Lanjut ya, oke, schedule ini belum selesai, oke saya loncatin aja nggak apa-apa ya. Jadi dalam pemulihan dan pemulihan panggilan, Angel mau bilang seperti yang Santo, ini juga pas banget seperti yang Santo bilang, God is more interested in your character than your comfort ya. God is more interested in making your life holy than He is in making your life happy ya. Amin. Karakter apa yang engkau ingin Tuhan latih selama bulan Oktober ini? Ya, dan apa prakteknya? Oke, karena Tuhan lebih tertarik dengan proses. Ingat, Tuhan bisa saja menjadikan mimpi Yusuf langsung terjadi. Tapi kenapa dia butuh mungkin 15-20 tahun, bahkan masuk penjara 2 kali lagi ya. Nama kalian, maksudnya kasihan banget gitu ya. Karena Tuhan lebih tertarik dengan karakternya dia daripada dengan keenakan hidupnya. Oke, Tuhan lebih tertarik untuk membuat hidup kita kudus daripada membuat kita hanya sekedar happy. Kalau kita sungguh-sungguh hidup kudus, justru kita akan mengalami happy yang sesungguhnya. Tapi kalau kita kejar itu happy, belum tentu kita hidup dalam kekudusan. Oke. Dan terakhir, the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money. Ya, is not money. Ya, katakan bukan uang. Oke, katakan bukan uang. Uang penting nggak? Penting, ya. Tetapi, kata Billy Graham, tolong turunkan iman dan karakter kepada anak-anakmu. Ya, karakter anakmu yang engkau dapat, yang perlu dilatih lebih lagi apa? Ya, misalnya Angel, Joshua, Joyce, Joseph, kalian minta sama Tuhan hikmat. Untuk umur-umur seperti ini, karakter apa dari dia yang perlu dilatih? Ya, pasti tiap tahun bertambah umur akan berbeda. Ya, suami istri kalian boleh saling bekerja sama, oke? Jadi Rema bulan September cuma 2 halaman saja. Yang pertama, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh bekerja. Percayalah, tidak ada yang sia-sia, orang-orang yang sungguh berdoa cari Tuhan. Kenapa? Karena di pasal 19 ya, itu di ayat terakhirnya, selain suku Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, dan mereka berhasil dapat milik pusaka. Satu lagi siapa yang dapat milik pusaka? Namanya Yosua. Ya, namanya Yosua. Karena waktu saya langsung loncatin, sesuai dengan titah Tuhan ayat 50, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya. Ya, jadi boleh nggak Jel minta sama Tuhan? Harus. Kalau lu bukan minta sama Tuhan, minta sama siapa lagi ya? Minta sama Tuhan. Yang menjadi goal. Tadi Black Panther itu bilang apa? Jangan jadikan karir dan your job, pekerjaanmu itu your purpose. Bukan.
kita punya tujuan hidup itu bukan pekerjaan kita. Kenapa? Karena pekerjaan kita ini bisa berubah. Ya, lingkungan kita bisa berubah. Tapi kita minta sungguh-sungguh tujuan hidup dalam hidup kita itu apa, gitu ya. Jadi Yosua pun dapat bagiannya. Kaleb dapat bagiannya. Mereka satu-satunya 2 orang yang dari zaman awal gitu ya di padang gurun yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, Yosua 20 mengenai kota perlindungan. Kota perlindungan dibentuk oleh Tuhan kenapa? Ayat 3, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Teman-teman, Angel berdoa ya, selama bulan Oktober ini Tuhan buka kota perlindungan buat kamu. Kamu mungkin gak sengaja membunuh, dalam tanda kutip ya, membunuh semangat sendiri, membunuh semangat orang lain kali ya. Ya mungkin kita gak bunuh orang ya, amit-amit ya, gak ada ya. Tapi mungkin gitu ya, ada sesuatu yang kita lakukan gitu ya. Mungkin orang lain melakukannya kepada kita. Tapi Tuhan adalah kota perlindungan buat kita. Ya. Jadi Tuhan menyediakan kota perlindungan. Dari zaman Musa, dari zaman Yosua, Tuhan selalu menyediakan kota perlindungan buat orang-orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Ya. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong kita selama bulan Oktober ini, pastilah ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita tidak sengaja buat gitu ya. Tapi Tuhan punya kota perlindungan, kita berlari lagi sama Tuhan, kita minta ampun lagi sama Tuhan, dan Tuhan akan bebaskan kita. Amin. Oke? Udah nggak ada lagi. Amin. Oke. Teman-teman dapat sesuatu? Oke, mudah-mudahan dapat sesuatu ya. Thank you banget buat perhatiannya. Dan terakhir ya, saya minta Gina, boleh Gina? Oke, kita tepuk tangan dulu ya buat Gina yuk. Ya, kalau saudara masih ingat 2 minggu yang lalu waktu gathering, ya kita sempat berdoa buat Gina. Karena waktu itu dia divonis kena COVID ya. Dan yang saya salut adalah dia mau menceritakannya kepada kita. Ya, nggak gampang banget ya. Banyak orang mungkin maunya sembunyiin ya. Takut-takutin orang lagi gitu ya. Oke, jadi tapi Gina enggak gitu ya. Jadi dia malah mau kita berdoa buat dia. Jadi saya rindu untuk Gina bisa ada waktu untuk kesaksian dan minta perhatiannya teman-teman, dan kita akan nanti doakan terus Gina biar segera pulih, dan kita semua juga di sini Tuhan hindarkan kita dari COVID. Amin. Oke, silakan Gina. Amin. Amin. Halo semuanya. Iya, jadi kan udah mau 3 minggu kali ya. Udah mau 3 minggu kan aku positif. Tapi Tuhan baik banget, Tuhan baik banget lah pokoknya. Jadi sama sekali nggak sesek, sama sekali nggak panas. Jadi daya tahan tubuhnya tuh jadi bagus-bagus aja gitu loh. Sama sekali kan tiap hari ngetes itu kan oksigen. Itu sama sekali normal, pokoknya normal 90-an ke atas, 95 ke atas, pokoknya normal terus dah. Terus udah gitu kan aku sempet yang ketemu keluarga aku sebelum pas COVID itu sempet ketemu ponakan masih anak-anak kecil kan, dan itu semua hasilnya negatif, satu rumah negatif. Padahal itu semuanya bener-bener dia deket sama aku, itu cuma beda jarak doang, dan itu ngobrol, dan itu lama lagi ngobrolnya gitu. Dan kan kita orang ngetes juga kan, deg-degan juga kan, satu rumah gimana ini kalau sampai satu rumah positif, udah nggak tahu lagi kayak bagaimana kan. Puji Tuhan semuanya negatif, gila, kita semua pun juga gemeteran gitu loh, gemeteran sampai semua juga nunggu hasil kayak nggak nafsu makan semua. Karena kalau satu rumah kena, mama aku yang paling kan udah umur 70 kan, itu yang paling bahaya soalnya. Jadinya jadi kita orang, aduh kayak Tuhan deket banget gitu sama kita. Jadi satu pun nggak ada yang kena loh, maksudnya cuma aku doang yang kena, padahal aku udah positifnya kayak positif baru, dan mereka ketemu sama aku cukup lama gitu loh, dan kayak lihat-lihat berita segala macem ya, itu semua kayak nggak ada keluhan dan tiba-tiba meninggal gitu. Dan puji Tuhan sampai 3 minggu ini keadaan aku baik-baik aja, dan
tidak Amin. terjadi apa-apa, malah makin Amin. membaik. Terus Amin. hidungnya kan aku nggak gitu bisa cium. Maksudnya penciuman hilang kan. Tapi itu pun cuma 3-4 hari doang. Wow. Maksudnya cepet banget kayaknya, kayak dipulihkannya tuh cepet banget dan emang nggak ada maksudnya badannya pun juga nggak kenapa-kenapa sebenarnya. Cuman memang belum swab lagi karena kalau swab terus tapi virusnya belum turun, tetap aja nggak ngefek, bakal swab lagi, seminggu lagi bakal swab lagi. Jadi tunggu virusnya turun benar-benar baru diswab gitu. Karena kalau masih ada sisa-sisa dikit juga positif, istilahnya kan tetap aja positif gitu. Jadi sampai saat ini diberkati banget. Jadi semua teman aku yang kena, yang istilahnya kita bareng lah. Itu satu keluarga kena semua. Sampai anak-anaknya, sampai mamanya, sampai semuanya. Waduh. Makanya aku bilang thanks God. Gue maksudnya masih diberkati banget, keluarga gue nggak kenapa-kenapa. Itu amazing banget menurut aku sih, hebat banget gitu. Bless itu kasih ke lu. Iya hebat banget gitu. Terus soalnya Hmm. teman-teman aku yang kena bareng aku itu satu keluarga benar-benar kena dan mamanya juga kena dan mamanya pun juga udah tua gitu. Maksudnya satu keluarga sampai anak-anaknya, sampai mbaknya, sampai supirnya, semuanya kena. Sampai sekarang pada belum pulih ya, sama-sama berdoa biar mereka juga cepat pulih ya. Mamanya yang tiap hari ngeluh kayak aduh nggak bisa makan gitu. Jadi keluarga aku masih diberkati banget, aku juga masih diberkati banget, nggak ada keluhan apapun dan baik-baik, masih sampai saat ini masih baik-baik aja. Walaupun masih kemungkinan masih positif. Cuman keadaannya baik-baik aja dan mentalnya yang sebenarnya diuji. Mentalnya tuh kan nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ketemu orang. Pokoknya jadi sebenarnya stres. Cuman berdoa terus biar kuat. Jadi kayak ya gila, gue stres banget gitu, kayak gue nggak bisa keluar, gue udah mau 3 minggu dan udah mau kemungkinan bisa 1 bulan gitu, nggak keluar, nggak ketemu orang, nggak boleh ngapa-ngapain gitu loh. Jadi mental aku sebenarnya yang drop, cuman ya Tuhan masih kasih aku ini aja, masih kasih aku kekuatan gitu loh. Jadi masih happy aja, masih bisa ketawa, masih bisa video call, masih bisa telepon, jadi masih bisa kerja. Dan kerjaan pun walaupun di rumah ya customer, maksudnya aku kan ngurusin perusahaan kan, dan kerjaannya tadi goal ada penjualan segala macam, itu gila thanks God banget, padahal kerja di rumah dan aku pun juga lagi sakit gitu. Jadi kerjaan masih oke. Aduh gila, kayak udah tidak bisa berkata-kata lagi. Ya Tuhan hebat banget deh. Cuma lu lagi sakit, lu lagi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan kasih lu kerjaan. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gue di rumah gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma by phone doang gitu. Cuman Tuhan kasih aja rezekinya, maksudnya kasih aja. Oh si Gina ini, dan sampai bos aku sampai ngomong, gila lu sakit lu masih bisa kerja gitu. Tadi maksudnya masih telepon aku sebelum Zoom, masih telepon aku ngobrol lama. Gila, good banget, very good banget Gin katanya. Maksudnya kan aku berhubung sama global. Jadi maksudnya lu baru masuk kan, aku baru pindah kerja dan lu udah goalin sesuatu gitu loh. Jadi menurut dia tuh udah hebat banget karena lu sakit pun lu masih bisa kerja gitu. Kalau nggak Tuhan siapa lagi gitu loh. Yes, benar. Kalau nggak Tuhan siapa lagi gitu. Jangan habis kan. Covid naik pangkat lagi lu. Banget ya. Baru juga masuk sih sebulan. Hebat banget kan, Tuhan tuh hebat banget kan. Kalau dipikir-pikir kita nggak tak, kan aku juga nggak maksudnya nggak bisa lah, istilahnya kan nggak bisa kan. Cuman ya semuanya Tuhan ambil alih lah istilahnya. Lu mau susah mau lu apa, semua Tuhan ambil alih. Kalau aku percayanya ya Tuhan ambil alih semua gitu loh. Lu mau sakit, lu mau apa, lu sampai nggak kenapa-kenapa aja udah hebat banget gitu loh. Ya, hebat sekali. Betul Iya, banget. gila. Betul Tuhan banget. hebat banget. Betul Udah. banget. Wah.
Thank you ya Gina. Katanya masih sambil nanya lagi gimana caranya kesaksian. Oh ternyata luar biasa. Kita kasih lagi. Mungkin kalau dikasih 20 menit lagi masih bisa kali gitu ya. Oke, kita bersyukur ya. Tuhan lakukan banyak perkara di tengah-tengah kita ya. Jadi bulan September aja Tuhan ada tambah jiwa-jiwa baru di antara kita ya. Di Sagupuri, ada si ini apa namanya Emi Rosa ya. Tadi Emi sempat masuk tapi mungkin dia lagi ngurus anak ya, nggak apa-apa. Lalu karena itu kita mau berdoa sekarang ya, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit, yang nggak enak badan ya. Ada Cijeni tadi juga kabarin dia nggak enak badan ya. Boleh nggak yang nggak enak badan kayak Gina kan masih pulih 100% ya. Boleh angkat tangan ya. Oke, ada Elina di sini, Gina juga di sini. Lalu kita berdoa juga Novi ya, ada Stephen Novi di sini, kita beri tepuk tangan. Oke. Ya Novi juga lagi hamil ya. Berapa bulan Novi? Dah. 13 minggu, Ci. Oh. 3 bulan ya itu ya? 3 bulan lebih seminggu ya? Oke. Oh berarti masih baru-baru masuk masa midterm, bener nggak sih namanya midterm ya? Oke. Siapa lagi yang nggak enak badan? Ci Jenny, lalu tadi Tini juga ya, Tini, Gina, lalu si Siatli tadi ada kabarin, tolong doakan untuk sepupu dia di Kalimantan, sudah 3 minggu tidak bisa cium bau gitu ya. Ya juga nggak demam, nggak sesak, cuma nggak bisa cium bau lumayan lama, namanya Chelsea ya. Kita doakan juga buat Chelsea. Oke. Jadi nanti ingat ya Chelsea. Lalu kalian pilih salah satu deh, pokoknya biar kalian nggak bingung gitu ya. Ada Chelsea, ada Novi di sini, ada Tini, ada Elina di sini yang nggak enak badan, lalu ada Tita tadi di mana ya? Oke, kita berdoa juga baby juga ya, kita berdoa buat Cici. Baik, dibanjal. Oh, Cisusmi juga. Oh, flu atau gimana? Yeah. Oh, yeah, oke. Ini lagi perubahan cuaca ya, jadi harus ini ya. Oke. Yeah. Oke, teman-teman perlu didoakan. Oh, ya gimana ya? Ria sama Stella. Oh iya ya, Ria sama Stella. Oke, Stella kita doakan terus ya buat pemulihan dia. Dia kemarin aku lihat dia masih naik, dia masih duduk di kursi roda. Ya kakinya kayaknya masih belum kuat untuk berjalan. Kita berdoa terus buat Stella. Kita berbuat Ana, mungkin karena dia juga terlalu banyak hal yang mesti dia pikirkan sampai alergi, sekujur badan merah semua ya. Kita berdoa agar sungguh Tuhan berikan antibodi buat kita semua. Oke? Ingat doa ini mungkin cuma 1 menit, nggak sampai, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di antara setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nanti aku minta siapa yang bantu doain untuk aku minta aku boleh Susu Amin boleh? Tolong doakan teman-teman nanti yang sakit ya Su ya. Boleh dibuka? Mute-nya bisa? Fangpin nggak? Itu lagi tertutup soalnya. Oke, ya. Yuk kita mulai yuk. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa ya. 1, 2, 3 kita berdoa. Oh yes Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan berkati yang sedang sakit, yang sedang dalam masa-masa aku berdoa menyerahkan Tuhan anakmu untuk tangan kasih dia. Kau biarkan saat ini ya Bapak, rasanya flu-nya, rasa pusingnya Tuhan, semua yang gak enak Tuhan yang dia rasakan, mungkin asam lambung, semuanya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, virus-virus ini kau angkat daripada tubuhnya. Berkati juga buat Yesusmi Tuhan yang juga nggak enak badan, berikan kesembuhan ya Tuhan buat Yesusmi, berikan juga pemulihan ya Bapak yang secara ajaib sudah dialami oleh Gina Tuhan, terus kok dia alami Tuhan sampai benar-benar nanti dia swab lagi Tuhan, dia tahu Bapak bahwa dia sudah sungguh-sungguh negatif dan sungguh-sungguh ya Bapak dia terlepas dari COVID ini menjadi kemuliaan bagi namamu. Berkati buat Chelsea sebelumnya dan buat Siatli, Risau pasti dia Tuhan juga Risau, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Chelsea berkati Tini Tuhan, berikan dia kekuatan baru, berikan dia kesehatan Tuhan bagi dia. Berkati Bapak sungguh Tuhan buat Stella, berkati buat Ria yang di Manado, Stella di Bekasi, berkati Ana di Bekasi, berkati juga buat Novi Tuhan, Yesus dalam kehamilan 13 minggu juga pelihara dia Tuhan, pelihara Opta juga ya Tuhan yang akan sudah memasuki masa-masa akan Tuhan melahirkan. Tuhan kau lindungi mereka semua, lindungi buat setiap suami-suami, para pria-pria yang mungkin lebih sering bepergian Tuhan,
Engkau lindungi mereka semua Tuhan. Naik apapun kendaraan apapun Tuhan. Berkati juga buat Elina. Oh, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak kami, baby-baby kami semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Oke, saya minta susu amin boleh berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bertemu teman-teman secara live. Tuhan, Engkau tahu setiap teman-teman kami yang sakit ini Tuhan. Dengan darah-Mu dan yang kudus maupun dengan bilu-bilu-Mu Tuhan. Tuhan, setiap yang merasakan sakit karena Engkau yang sanggup. Bilur-bilur-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Yes. Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Mengasihi setiap kami. Tuhan mau sembuhkan setiap kami Tuhan. Amin. Percaya kepada Engkau. Amin. Yes, Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun ya, pas banget ya. Mungkin kalian nggak gitu ngerti, tapi Hari Raya Pondok Daun itu adalah hari raya. Jadi di Israel hari ini mulai mereka tuh libur 7 hari, ya libur 7 hari untuk bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah saat penuaian, Ya jadi tolong klaimkan buat diri sendiri. Tuhan, aku memasuki bulan penuaian. Amin. Bulan penuaian. Ingat, ya jangan pandangan mata kita cuma lihat ke harta, penuaian gitu ya. Itu juga pasti gitu ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita lebih daripada itu. Amin. Ya, Tuhan selalu paketannya komplit ya, nggak pernah kurang. Oke. Karena waktu, tapi aku pengen banget karena kita jarang-jarang ya bisa gathering. Jadi kita tetap akan break room, tapi sebentar saja. Ketika break room, kalian kalau boleh langsung saling mendoakan ya. Jadi langsung misalnya nih, aku sama Okta ya, langsung gantian kita doakan dia. Oke, jadi kalau kalian memang masih punya waktu, masih bisa ngobrol terserah. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, ya nggak usah dipaksa. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya sebelum kita break room ya. Kita foto dulu. 1, 2, angka 10 ya. Bulan ini bulan 10. Oke. 1.